Kejaksaan Agung membeberkan keterlibatan Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan, Kemenkeu, Isa Rachmatarwata yang kini ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus korupsi Jiwasraya. Dijelaskan Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Harli Siregar, Isa yang saat itu menjabat sebagai Kepala Biro Perasuransian Bapepam LK diduga berperan dalam pemberian izin pemasaran produk JS Saving Plan. Produk tersebut merupakan produk asuransi berbunga tinggi untuk nasabah. Padahal di saat yang bersamaan Isa sudah mengetahui kondisi keuangan Jiwasraya sudah dalam keadaan insolvensi. Pada 2009, Jiwasraya mengalami krisis keuangan dengan tingkat solvabilitas negatif hingga minus 580%, kata Harli dalam pernyataannya. Untuk menutupi defisit sebesar 5,7 triliun rupiah, Direksi Jiwasraya, termasuk Hendrisman Rahim, Hari Prasetyo, dan Syahmirwan mengembangkan produk JS Saving Plan. JS Saving Plan secara rinci menawarkan bunga tinggi, yakni 9 hingga 13%, jauh di atas suku bunga rata-rata Bank Indonesia saat itu. Sebelum dijual ke publik, produk ini seharusnya mendapatkan persetujuan dari Bapepam LK. Kejagung menyatakan Isa yang saat itu bertanggung jawab di bidang pengawasan asuransi memberikan persetujuan pemasaran, meskipun tahu bahwa Jiwasraya dalam kondisi bangkrut. Persetujuan tersebut tertuang dalam 2 surat resmi, yaitu Surat Kepala Biro Perasuransian Bapepam LK nomor S10214BL 2009 tentang pencatatan produk asuransi baru Super Jiwasraya Plan. Dan satu lagi, Surat Kepala Biro Perasuransian Bapepam LK nomor S1684MK 10 2009 tentang pencatatan perjanjian kerjasama pemasaran produk Super Jiwasraya dengan PT ANZ Paninbank. Dengan persetujuan ini, Jiwasraya berhasil memasarkan JS Saving Plan. Mereka berhasil meraup premi hingga 47,8 triliun rupiah selama periode 2014 hingga 2017. Namun dana premi yang telah terkumpul dari nasabah itu justru diinvestasikan dalam saham dan reksadana tanpa mengikuti prinsip Good Corporate Governance, GCG, sehingga berujung pada kerugian besar. Sementara berdasarkan laporan hasil pemeriksaan investigatif BPK RI pada Maret 2020, skema investasi yang dijalankan Jiwasraya menimbulkan kerugian negara sebesar 16,8 triliun rupiah. Diketahui sebagian besar dana dari JS Saving Plan dialirkan ke investasi yang tidak wajar di berbagai saham, termasuk IIKP, SMRU, TREM, dan MYRX, yang berakhir anjlok dan menyebabkan kerugian besar bagi perusahaan. Isa pun telah ditetapkan sebagai tersangka. Dia dijerat dengan Pasal 2 Ayat 1 atau Pasal 3 Junto. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi junto. Pasal 55 Ayat 1 Pertama KUHP. Kejagung telah menahan Isa di Rumah Tahanan Negara Salemba Cabang Kejaksaan Agung selama 20 hari ke depan untuk kepentingan penyidikan. Dan yang bersangkutan saat ini menjabat sebagai Dirjen Anggaran pada Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Terima kasih telah menyaksikan berita terkini dari sinarharapan.co. Saksikan terus konten-konten menarik lainnya.